Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 akan menjelaskan tentang peradilan Islam. 1. Pengertian peradilan Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut qadli atau hakim, karena orang yang menetapkan hukum. Sedangkan qadli adalah orang yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berperkara. B. Sejarah peradilan Islam. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukannya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling berhak menghukum manusia. Karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya, karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. Kewajiban memutuskan masalah hukum sebenarnya adalah pemimpin. Namun karena pemimpin tidak mungkin dapat melakukan putusan setiap permasalahan di berbagai daerah, maka ia wajib mengangkat qadli sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama pernah mengutus Anas bin Malik menjadi qadli di Bahrain, sedangkan Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Ash'ari menjadi qadli di Basrah, dan Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah. D. Dasar hukum peradilan Islam. Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib. Pelanggaran apabila mengikuti ajaran lain selain syariat Islam, dan statement dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir atau orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar prinsip-prinsip inilah sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam terselenggarakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. E. Asas-asas peradilan Islam. 1. Mendengarkan pernyataan dari pihak yang berselisih. 2. Melibatkan majelis hakim. 3. Mendengarkan pengacara. 4. Mendengarkan keterangan saksi. 5. Menggunakan rasional. 6. Hukuman. 7. Kesamaan di depan hukum. D. Kesimpulan. Peradilan dalam Islam sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, serta sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya peradilan Islam, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu pun terlindungi. Persamaan hak setiap individu di depan hukum maupun dalam kehidupan sosial terjaga, dan jaminan sosial bagi setiap individu dan masyarakat dapat terwujudkan. Berdasarkan tujuan dari pelaksanaan peradilan Islam sebagai wadah melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peradaban Islam merupakan ibadah. Namun bukan berarti setiap orang bisa menjadi hakim sebagai pelaksanaan pengadilan, sebab bisa saja akan terjadi kekeliruan apabila posisi hakim
tidak dilaksanakan orang-orang yang berilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.